Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdurrahman dari perwakilan kelompok 6 dan anggota saya Marwah Atika bersama Lisa Audrey Yahya. Di sini saya akan menjelaskan materi yang terdiri dari hubungan fiduasi, kepemilikan, dan kerangka tata kelola perusahaan. Yang pertama, kerangka tata kelola perusahaan. Menurut Wahyudi et al. Dalam Susanti tahun 2010, nilai perusahaan akan tercermin dari harga sahamnya. Harga pasar dari saham perusahaan yang terbentuk antara pembeli dan penjual di saat terjadinya transaksi disebut nilai pasar perusahaan. Karena harga pasar saham dianggap cerminan dari nilai aset perusahaan sesungguhnya, nilai perusahaan yang dibentuk melalui indikator nilai pasar saham sangat dipengaruhi oleh peluang-peluang investasi. Peluang investasi dapat memberikan sinyal positif tentang pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Tata kelola perusahaan yang baik menggambarkan bagaimana usaha manajemen mengolah aset dan modalnya. Jika pengolahnya dilakukan dengan baik, maka otomatis akan meningkatkan nilai perusahaan. Tujuan dan prinsip tata kelola perusahaan. Tujuannya adalah mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelola yang didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kesetaraan dan kewajaran. Yang kedua, mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham. Yang ketiga, mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, dan anggota direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, prinsip secara umum terdapat 5 prinsip dalam GCG menurut KNKG tahun 2006. Ini singkat tarif, yaitu transparansi, accountability, responsibility, independensi, dan yang terakhir fairness. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Marwah Atika. Hubungan fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam pengawasan pemilik benda. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, terdapat pihak-pihak yang disebut dengan pemberi fidusia dan penerima fidusia dengan makna sebagai berikut. Pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia. Dalam praktik fidusia, pemilik barang hanya menyerahkan kepemilikan pada pihak lain, tetapi penguasaannya tetap ia miliki. Oleh karena itu, terdapat juga istilah jaminan fidusia, di mana penyerahan kepemilikan ini juga disertai dengan pemberian jaminan kepada pihak lain. Jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Lisa. Selanjutnya adalah kepemilikan.
Struktur kepemilikan merupakan suatu mekanisme tata kelola yang penting untuk mengendalikan masalah keagenan, terutama pada lingkungan di mana tata kelola seperti market of composite control, external auditor, agensi dan kerangka kerja institusi sistem hukum dan lembaga keuangan yang lemah, dan terutama control of corruption-nya yang masih rendah. Mengingat kelemahan ini, struktur kepemilikan bisa menjadi cara penting untuk mengontrol masalah keagenan melalui pemilihan agen atau dewan perusahaan untuk melakukan pengolahan dan pengawasan. Struktur dewan perusahaan merupakan hasil dari menyimbangkan kepentingan dari stakeholder yang berbeda termasuk pemilik atau investor. Artinya pemilik yang berbeda mungkin menunjukkan ciri-ciri yang berbeda dari perilaku dan pilihan untuk tata kelola perusahaan yang cenderung mempengaruhi struktur dewan perusahaan. Struktur kepemilikan akan memiliki motivasi yang berbeda dalam memonitor perusahaan, manajemen, dan struktur dewan. Pemilik yang berbeda mungkin menunjukkan ciri-ciri yang berbeda dari perilaku dan pilihan untuk tata kelola perusahaan yang cenderung mempengaruhi struktur dewan perusahaan. Kepemilikan terbagi menjadi tiga kategori, yaitu kepemilikan asing, kepemilikan manajerial, kepemilikan pemerintah. Ini yang bisa kami jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.